Halo semuanya, kembali lagi dan aku Lasari. Senang banget ketemu kalian lagi. Semoga kalian sehat-sehat ya. Terus juga kalian bisa sharing di kolom komentar ataupun DM IG aku di @Lasari. Kesempatan kali ini aku mau sharing lagi tentang hidup minimalis, dan memang ini ataupun di tahun ini aku mau banyak sharing-sharing lagi untuk sampai di bulan Ramadan, sampai sampai Lebaran 2022 mendatang. Semoga kita masih diberi umur panjang, dan let's go ke videonya. Di tema kali ini, jadi untuk kalian yang mau memulai hidup minimalis, kalian bisa coba ataupun aku sharing tips kali ini ada 6 poin. Jadi nanti aku sama baca titik poinnya dan aku jelaskan satu persatu. Dan untuk kali pertama yaitu jangan menunda pekerjaan, oke? Karena menurut aku kalau kita menunda pekerjaan, kita nggak menghemat waktu kita. Apalagi untuk seorang minimalism harus mengontrol waktu kita. Sampai misal kita buat to-do list pada hari itu ataupun pada hari yang kita mau jalani, jangan sampai kalian rusak moodnya di pagi hari. Karena aku ngelakuin aja ataupun ngelakuin itu sendiri ketika aku moodnya baik, dan ke depannya ataupun berjalannya hari itu alhamdulillah baik dan aku sangat suka. Mungkin ada beberapa problem yang nggak bisa di atas ya, ataupun itu pengaruh luar dari diri aku, is okay. Tapi selama aku mencoba dan aku mencoba lagi untuk 1% lebih baik di hari sebelumnya, menurut aku itu lebih baik lagi. Nah, untuk yang kedua itu scrolling sosmed tanpa tujuan. By the way, aku sering banget lakuin ketika aku lagi nganggur, nggak banyak kerjaan. Jadi aku dulu pernah sampai dini hari tidurnya itu sampai jam 2, sampai jam 3, sampai subuh bahkan. Bahkan itu nggak ada manfaatnya sama sekali, dan aku memang hanya scrolling video-video aja di IG, di sosmed, di TikTok, dan di WA gitu. Jadi kayak nggak ada manfaatnya. Terus juga kayak aku kan lebih ke prioritas ya, kayak chatting, kayak apa, lebih ke bisnis yang aku lagi jalani sama teman-teman, sama orang terdekat aku aja gitu. Jadi aku nggak terlalu peduli sebelumnya, tapi ketika aku tergoda ya untuk men-scrollin sosmed aku, dan hasilnya memang kadang ada sedikit kayak info yang kayak aku baca bermanfaat, dan ada yang enggak. Tapi menurut aku selebihnya itu lebih banyak enggak bermanfaatnya. Apalagi kalau kita kepoin hidup orang, kadang kan di IG tuh bikin kita insecure parah gitu loh. Jadi aku nggak mau ngelakuin itu. Dan memang kalau kita mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi yang baik itu agak susah. Tapi kembali lagi kepada diri kita dan hati kita masing-masing. Mungkin kalian bisa beresin tempat tidur kalian dan fokus ke diri kita sendiri. Untuk yang ketiga itu nggak bisa atur prioritas. Yang sebenarnya aku udah bilang, prioritas memang di hidup kita ataupun hidup aku sendiri, prioritas itu penting. Bahkan dari kerjaan, dari kita mungkin meeting apa, terus kelas Zoom, terus kuliah, terus juga apapun itu, mungkin kalian bisa punya prioritas sendiri. Orang tua, kerabat, ataupun apapun itu, jenis pekerjaan kalian pasti punya prioritas. Apalagi di zaman sekarang, adanya teknologi di genggaman tangan aja itu memudahkan banget kita untuk selalu update info terus begitu. Tempat itu nggak punya rencana yang jelas. Jadi di kali ini rencana yang jelas itu nggak semata-mata itu kayak rencana satu orang dan sama semuanya, karena berbagai individu itu kan mempunyai prioritas masing-masing, kesibukan masing-masing, dan memang jalan hidup masing-masing juga. Jadi kita nggak perlu menjudge juga ataupun menghina seseorang yang sebenarnya kita belum tahu juga. Mungkin karena kita lihat dari fisik, terus kita lihat dari seharian ataupun luarnya aja, kita berprasangka buruk, itu pun tidak baik. Kelima itu mengerjakan sesuatu dengan tidak selesai ataupun kayak kita itu nanggung. Jadi kalau aku sendiri, kadang kalau aku berani start ataupun memulai sesuatu itu, contohnya aja ya, ketika aku lagi make up orang dan mood aku berantakan, dan disitulah ujian aku.
ketika aku lagi mengerjakan sesuatu yang harusnya aku kerjakan, tapi aku nggak mau kalah sama mood aku dan aku tetap ngerjain itu sebagus mungkin, sebaik mungkin. Tapi namanya manusia tetap ada up dan down-nya. Jadi kayak aku sendiri tuh mempunyai prinsip sendiri, terus juga kayak dari diri kita masing-masing aja ya. Dari nggak mungkin ya menurut aku dari lingkungan kita yang nggak bisa dipengaruhi ataupun dijangkau sama kita itu sendiri, tapi ketika kita masih menjangkau diri kita dan kita menstop lagi bagaimana kita ke depannya, terus juga kita harus gimana ya setelah ini berpikir panjang gitu. Jadi menurut aku lebih fleksibel dan kembali lagi dengan minimalism itu kita memaksa ataupun memacu diri kita lagi untuk berpikir ketika kita di masa sekarang dan di masa depannya. Yang terakhir ataupun yang keenam itu mengerjakan sesuatu sekaligus, dan ini sering banget terjadi dan aku menyesalinya berkali-kali karena menurut aku sendiri itu nggak efektif sama sekali ya. Dari mungkin kita punya prioritas yang seharusnya udah dijalankan di hari itu, tapi di blacklist lagi ketika kita nggak ingat, kita terlalu berpikir berantakan, banyak yang difikirkan, terus kita terlalu sibuk yang seharusnya sibuk kita itu di prioritas lagi. Dan kembali lagi kita harus buat to-do list yang relevan, nggak kayak misalnya tadi aku bilang sekaligus kerjaan itu jadi satu, itu nggak fleksibel, nggak efektif. Karena dari hasil yang begitu aja itu nggak, menurut aku sendiri, aku udah jalanin itu dan aku pernah ngalamin, bahkan sering dari declutter aja aku udah ngerasa aku kesel ya. Jadi kayak ini nggak make sense banget sama ketika aku ngerjain sesuatu yang seharusnya hari ini jadwalnya, tapi aku undur lagi sampai aku lupa, dan itu buruk banget sampai aku nyeseli lagi dan aku nggak mau lagi ulang itu. Dan sebisa mungkin aku tulis lagi to-do list itu. Dan untuk teman-teman semuanya, mungkin sharing kali ini nggak terlalu banyak-banyak, terus juga kayak aku lagi nyantai aja ngomongnya. Ini aku lagi ngeteh, itu teh, ini teh hijau, jadi gelasnya aja yang tulisannya Fresco, tapi ini enak guys. Ini malam hari, udah mau ganti hari di tanggal 5 Februari. Jadi di tanggal ini aku pertama kali lagi bikin video tema minimalis lagi. Kalian bisa lihat dulu to-do list aku di Januari kemarin. Memang agak gimana ya, mungkin banyak banget kekurangan, banyak banget kayak aku kurang serius gitu menjalankannya. Tapi setelah aku pikir dan aku pikir lagi, aku harus buat ini, aku harus niat, dan memang itu resikonya. Nggak ada yang bahagia yang seenak itu, segampang itu, karena cari uang aja nggak gampang gitu loh. Dan mungkin sekian dulu review, kan aku mau review lagi. Dan sekian dulu sharing aku kali ini. Ketemu lagi aku di video minimalism lagi. Aku bakal buat playlist Februari kali ini. Jangan lupa di scrollin ya, di like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak telah menonton video dari aku, dan see you.